Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah Subhanahu wa taala segera melunasi hutangnya. Banyak juga tuh yang punya hutang. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Makanya jawab salam. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah Subhanahu wa taala takdirkan ziarah ke Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah Subhanahu wa taala semuanya masukkan ke surganya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sayyidul Kaunain wath-Thaqalain Qaidil Ghurril Muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ashabul kurama wal fadala al ajilla al a'izza, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para habaib, para asatid wal ustadzat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para undangan, para pejabat, yang semuanya sangat saya hormati dan saya muliakan. Utamanya kepada Al-Mukarram, Habibana, Al-Mahbub, Habib Muhsin, Al-Bar, yang sangat saya hormati dan saya ta'zimi. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiyatul istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ketinggalan juga kepada yang mulia Hadratus Syekh Gus Haikal LC. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Darul Arafah. Kalau tidak salah beliau ini putranya almarhum Kiai Haji Ali Tanjung Tinggi, betul? Masya Allah. Saya pikir Kiai Ali ini masih hidup. Dan saya sudah cukup rindu sama beliau ini karena saya pernah satu panggung atau satu pentas sama beliau waktu pengajian di Yagor, lapangan Yagor Manggar. Kalau tidak salah 2016 atau 2017. Iya, beliau hadir, Kiai Ali itu hadir. Yang memimpin doa. Orangnya tidak banyak ngomong, tidak banyak bicara. Subhanallah, tawadhu'nya luar biasa. Alhamdulillah, pada malam hari ini Al-Faqir ila afi rabbihil ghani Abdul Aziz bin Ahmad Sahli didampingi putranya almarhum Kiai Haji Ali. Alhamdulillah. Dan saya yakin, hakul yakin, Kiai Haji Ali juga gembira di alam barzakh sana. Dan tidak kalah pentingnya juga, dan tidak kalah gembiranya juga, almarhum Kiai Haji Ahmad Sahli juga gembira di alam barzakh sana. Yang mana pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan kebetulan, memang Allah Subhanahu wa taala yang atur. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan bahwasanya tadi hari Selasa tanggal 23 Rabiul Awal itu berketepatan persis banget dengan wafatnya almarhum wal maghfurullah Sayyidil Walid, orang tua saya, abah saya, yang dihauli pada malam hari ini, yang tengah tuh, yang tengah yang pakai kacamata, jangan yang sini. Yang sini tuh insya Allah masih lama lagi tuh insya Allah. Ya setelah 300 tahun lagi yang sebelah sini tuh. Yang sebelah sana itu duluan tuh haulnya Habib Abdullah Al-Jufri yang ke-27. Nah ini Habib Abdullah Al-Jufri ini. Yang tengah tuh
haulnya Kiai Haji Ahmad Sahli Abdul Qadir yang ke-8. Jadi sudah 8 tahun. Gurunya Ustadz kita, Ustadz Maskur Rahman. Nah, ayahanda kami. Masya Allah. Yang di sini ini jangan dihauli itu. Doakan saja ya. Mudah-mudahan insya Allah yang mendoakan kebaikan ke orang lain, kata malaikat, walaka mithlu dzalik, kamu juga demikian. Amin. Allahumma. Dan juga yang saya hormati dan saya ta'zimi, termasuk tetamu dari jauh juga. Beliau Kiai Muhammad Saleh dari Nong Sereng, Bangkalan, Madura. Ini sebelah kanan. Ini saya juga pertama kali ketemu sama beliau, walaupun sama-sama Maduranya. Subhanallah, sama-sama Madura, sama-sama dari Kabupaten Bangkalan, tidak pernah ketemu, ketemunya di Belitung, di Kampit. Ini namanya jodoh. Begitu. Ini namanya seperti Nabi Adam dan Ibu Hawa. Iya, gitu. Ketemunya di Jabal Rahmah. Begitu. Maka itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ponakan beliau atau kerabat beliau termasuk teman saya, alumni Haramain, alumni Mekah. Termasuk murid-muridnya Abu Ya Syed Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Juga muridnya Syekh Ismail dan putranya juga Syekh Muhammad Ismail Zain. Alhamdulillah. Inilah kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan mentakdirkan di antara kita untuk bertemu walaupun di luar pulaunya sendiri. Subhanallah. Mudah-mudahan insyaallah beliau sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Ya. Dan tidak tinggalan juga akhina fillah al-mutawadhi Al-Ustaz Abdul Fattah yang sudah tidak asing lagi. Ya, Ustaz Abdul Fattah ini luar biasa itu. Luar biasa atau biasa di luar saya tidak tahu. Iya, karena beliau ini dakwahnya luar biasa. Saya dengar dari majelis ke majelis, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan kalau tidak tahu, kalau dari segi potongan itu, potongannya beliau itu, Ustaz Fattah itu, ya seperti Habib gitu. Coba perhatikan dari jauh, iya kan? Ternyata bukan Habib. Tapi Masya Allah seorang yang da'i, orang yang semangat untuk memperjuangkan ajarannya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka walaupun beliau ini bukan seorang Habib, insya Allah tidak kalah dengan seorang Habib dari segi dakwahnya. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Karena beliau mencintai para ulama, para kiai, para habaib. Utamanya beliau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah akan dikumpulkan dengan yang beliau cintai. Amin. Allahumma. Kita juga berkumpul di sini tidak lain tidak bukan selain kita mengharap ridha dan maghfirah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bersama-sama mengharap mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mengharapkan mendapatkan ridha dan barakah dari para ulia, para ulama, para guru-guru kita. Amin Allahumma amin. Tidak ketinggalan juga, Masya Allah, Alhamdulillah. Di sini ada beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat. Ada Ketua Umum NU Belitung Timur, Ustadz Mahfud. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Dan juga di sini ada orang yang soleh, orang yang tawadhu, orang yang istiqamah insya Allah adalah beliau akhina fillah Al-Ustadz Haji Furqan. Masya Allah, Alhamdulillah. Beliau ini kalau ada kesempatan di majelis-majelis kebaikan seperti sekarang ini, insya Allah hadir dan ada. Dan bisa dipastikan walaupun beliau tidak bisa hadir badannya, tapi nyampe juga ke acara itu dari segi yang lain. Dan itu sudah terbukti. Beliau tidak bisa hadir ke majelis tersebut, tetapi hadir dari segi lain. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir kan doanya kan. Betul tak? Betul tak? Betul. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak bisa hadir, yang hadir doanya. Masya Allah, doa itu bagus. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya seorang mukmin, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi doa, Bu,
Ya kalau dibeli beras nggak bisa. Doa, kita mau beli beras nih, mau beli daging, mau beli gula. Mana ini biayanya dagingnya, mana ini biaya tepungnya, gulanya, minyaknya. Ini saya doakan ya Pak ya, mudah-mudahan toko Bapak lancar, laris. Iya, bangkrut. Nah, beliau ini walaupun tidak nyampe badannya, tapi nyampe sumbangannya, dananya. Itu yang perlu kita perhatikan. Amin Allahumma. Saya yakin beliau ini tidak suka disampaikan ini, tapi tidak apa-apa. Kali ini saya sampaikan biar tahu yang tidak tahu. Bahwasanya orang-orang itu bermacam-macam. Ada orangnya yang khumul, dia tidak suka memamerkan, menunjukkan. Tapi hati-hati orang yang seperti itu di hadapan Allah lebih mulia daripada kita ini. Yang suka menunjukkan kehebatan, keahlian, kelebihan dan sebagainya. Hati-hati. Oleh sebab itu, mari kita ini saling menghormati dan mendoakan yang baik satu sama yang lain. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Di sini juga ada aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, khususnya Bapak Camat Kelapa Kampit. Iya, Masya Allah. Tadi sibuk mungkin ya. Ada acara juga katanya. Nah, insya Allah nanti Pak Kiai kalau selesai di sana nanti nyambung lagi ke sini katanya. Oh iya, itulah kalau jadi pejabat harus dibagi-bagi waktunya. Mudah-mudahan insya Allah beliau sehat walafiat yang mana tadi sudah menyampaikan yang beberapa penyampaian yang luar biasa, dahsyat dan luar biasa. Dan di sini juga ada Ketua GP Ansor, Masya Allah yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Kepala Desa Kelapa Kampit, Bapak RT RW, Bapak Dusu, Bapak Kadus, Masya Allah semuanya yang saya hormati, tidak ketinggalan dan tidak boleh ditinggalkan. Siapa itu? Sahibul makan wa makanan. Ya, sahibul makan wa makanan. Ya, ya, sahibul hajah. Yang punya tempat, yang punya halaman, yang punya lembaga, atau yang diasuh oleh beliau. Akhina fillah, Al-Karim, Al-Mutawadhi, Al-Ustadz Mashkur Rahman. Mudah-mudahan insyaAllah beliau dan istri beliau dan anak-anak beliau, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan kerukunan, kesabaran, kebahagiaan. Amin Allahumma. Serta jamaahnya dan murid-muridnya dan para alumninya insyaallah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Kalau menurut saya Ustadz Mashkur Rahman ini kalau di daerah lain itu bukan ustadz lagi, itu seorang kiai sudah. Karena sudah punya lembaga pondok pesantren dan juga punya ilmu dan orangnya juga istiqomah, akhlaknya baik atau mulia. Jadi kategori kiai itu sudah masuk sama beliau, kepada beliau itu. Ya, jadi karena beliau ini tawadhu'nya luar biasa, maka lebih suka dipanggil seorang ustadz. Nah, itu semuanya hanya panggilan. Jangan tertarik, jangan tergeliur dengan gelar dan lain sebagainya. Yang paling penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya kalau kita disanjung-sanjung, dipanggil ini kah, itu kah, ini ke, itu ke. Itulah apalah. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak apa-apanya, tidak ada artinya. Na'udzubillah. Daripada seperti itu mendingan kita biasa-biasa saja, tidak usah disanjung-sanjung, dipanggil-panggil, punya gelar ini itu. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada orang yang mulia. Amin Allahumma amin ya rabbal. Makanya kata orang Inggris Timur, cek ngampul, cek ngampulen. Maka tak sanjung, tak beri gelar ini itu cek ngampulen, cek orang ngampulen. Letuah, lah songotan, lah jangguan. Dan di bini dan di anak ngampulen. Tidak boleh. Ini Ustaz Fatah bingung nih, nggak ngerti nih. Tuh udah mulai tolah-toleh tuh Habib Muhsin juga tuh. Masya Allah udah bingung juga tuh. Kata Habib Muhsin, saya kiai ngerti.
tapi tidak bisa menyampaikan. Ngerti aja udah cukup, Bib. Karena kalau Habib ini nanti ngerti dan bisa menyampaikan, bahaya nanti. Iya, cukup ngerti aja sudah cukup. Begitu. Nah, Ustaz Fattah juga cukup ngerti. Ya, nanti kalau Ustaz Fattah mengerti dan juga bisa menyampaikan, habislah kita. Beliau terus yang menyampaikan di sini. Karena sudah tahu bahasa Madura, itulah hikmahnya Ustaz Fattah. Iya. Jangan belajar bahasa Madura ya. Jangan. Sedikit ya. Sedikit boleh. Tapi jangan banyak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Beliau ini paham bahasa Madura, tapi tidak bisa menyampaikan. Atau sedikit. Kenapa? Karena sering bergaul atau berkomunikasi, duduk bersama dengan orang-orang Madura. Amin. Allahumma amin. Panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga Haul Habib Abdullah Al-Jufri yang ke-27 dan juga Haul Kiai Ahmad Syahid Abdul Qadir yang ke-8 dan juga sekaligus reuni akbar asas. Asas itu singkatan dari alumni santri As-Sahliyin. Cabang Belitung ya. Jadi dengan simpatisan juga. Nah, jadi setiap tahunnya itu ada reuni akbar dan juga ada haul dan juga yang paling utama lagi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini desainnya desain atau desain ini sangat tepat, bagus banget ini. Tidak tahu siapa yang bikin ini, tidak tahu saya. Saya cocok dengan ini. Karena apa? Ada logo lembaganya, ada logo Nahdlatul Ulamanya, ada logo tema yang sekarang tahun ini. Nah, ini bagus. Jadi jangan lupa ya, kalau di pondok pesantren yang kiainya atau jemaahnya itu dari pengurus atau dari jamaah atau dari anggota Nahdlatul Ulama, kasih logo Nahdlatul Ulama. Mohon maaf, saya suka dulunya saya tidak begitu suka gitu atau tidak begitu tertarik dengan setelah Syaraful Anam itu ada lagu Indonesia Raya. Kemudian ada lagu Yalal Watan. Itu. Tapi setelah saya melihat beberapa ulama yang alim, bahkan alama, baik dari kalangan para habaib, ini bukan hanya kiai ya, para habaib juga, para habib dan para kiai, para asatid, itu melaksanakan itu, saya bilang dalam hati, saya bicara, wah ini berarti tidak salah. Karena guru-guru saya ya begitu, atau ulama-ulama begitu, apa salahnya? Tidak salah. Iya. Oleh sebab itu saya terus anjurkan kepada di tempat yang mana jamaah itu selalu melaksanakan Maulid Nabi dan juga Indonesia Raya sebagai kita rakyat Indonesia dan juga Yalal Watan tanda bahwasanya kita ini termasuk min jumlati jamaati Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu Masya Allah luar biasa ini. Dan juga susunannya ini jangan salah. Jadi yang paling atas itu Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu taruh paling atas. Kenapa? Karena di sana itu ada kalimat Muhammad. Yang dimaksud Muhammad bukan Muhammad yang di sini, bukan. Itu Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu tuh di ujungnya tuh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu harus di atas. Baru di bawahnya haul reuni. Nah, ini ingat ini. Jadi kalau mau naruh seperti ini harus orang yang berpengalaman dan mempunyai filosofi yang sangat dalam. Nah, begitu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin hadirat ma'asyiral ahibba minal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bermujalasah, bermusafahah di tempat yang insyaallah penuh barakah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga haul almarhum Al-Habib Abdullah Al-Jufri yang 27 dan juga haul Kiai Haji Ahmad Syahid Abdul Qadir yang ke-8 dan juga sekaligus reuni akbar asas Belitung. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya majelis ini, pengajian ini dan juga dengan hadirnya kita semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita semuanya
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita insyaallah. Dan tidak kalah pentingnya mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi agung kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat ma'asyiral ahibba minal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali lagi ke tadi lagu Indonesia Raya. Saya tidak tahu. Saya ini setiap dengar nada atau instrumen ya atau apa itu bunyinya lagu Indonesia Raya itu, saya terharu. Demi Allah saya terharu. Tidak tahu bahkan kalau dulu, ya karena mungkin di depan saya banyak orang. Kalau dulu itu sendirian di rumah aja dengar televisi ya, kalau dulu TV kan. Itu netes air mata itu. Demi Allah, tenang kuat mak bu. Demi Allah saya nggak tahu itu. Kadang-kadang walaupun ulama itu berdoa, belum tentu saya menetes air mata. Belum tentu. Tapi khusyuk, tapi tidak menetes air mata. Gitu. Tapi lagu Indonesia Raya ini saya nggak tahu, saya tiba-tiba sedih gitu. Tapi di balik sedih itu juga ada senangnya, gembiranya juga gitu. Bahkan kalau dulu netes air mata. Dulu ya, karena sekarang mungkin sudah sering atau mungkin banyak orang depan nggak jadi itu netes air mata mungkin. Subhanallah. Maka subhanallah kayaknya gimana nih instrumennya itu, masya Allah, bahwasanya dulu berjuang itu bukan main-main. Mengorbankan waktunya, mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga kita sekarang bisa menikmati ketentraman, keamanan, ketertiban ini semuanya. Walaupun ya banyak yang begini-begitulah namanya manusia. Tapi pada intinya secara keseluruhannya Indonesia dalam keadaan aman-aman saja. Alhamdulillah. Walaupun tidak keseluruhan tapi aman-aman saja. Artinya ya alhamdulillah lah. Begitu amin Allahumma. Dan saya yakin, aku yakin masih lebih banyak yang baik-baik. Baik dari kalangan pejabatnya, apalagi ulamanya, habaibnya, kiainya banyak. Jadi di Indonesia ini banyak para ulamanya, para kiainya, para tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya. Banyak, bukan main-main. Yang alim apalagi. Bahkan kealimannya itu bukan hanya tersebar di Indonesia. Kealimannya itu tersebar di Mekah, di Mesir. Bahkan karangannya ini jadi kurikulum atau pelajaran utama di Al-Azhar. Karangannya salah satu ulama dari Sarang Rembang. Muridnya Abu Yasin Muhammad Alawi Al-Maliki. Kalau tidak salah, karangannya karyanya Kiai Haji Najih Maimun Zubair. Itu dipelajari di Al-Azhar katanya. Saya dengar melihat di medsos ini, di YouTube, Masya Allah, luar biasa. Apalagi karyanya atau karangannya kiai-kiai atau ulama dulu, Syekh Nawawi Al-Bantani. Waduh, di setiap pesantren pasti dipelajari karyanya atau karangannya. Dan juga ada beberapa ulama yang lain, Masya Allah, seperti Mahfud, Kiai Haji Mahfud At-Turmusi, atau Termas, Jawa Tengah. Itu dipelajari juga di Mekah. Bahkan di Yaman juga kata para habaib juga di Yaman. Dulunya ditanya, Anda tahu ini, Beb, ini katanya dari negara kamu, dari Indonesia. Ini mah dibaca Turmus apa gimana gitu. Hadza min biladikum hadza. Muallif hadzal kitab min biladikum. Pengarang kitab ini dari negara kamu. Habib itu katanya enggak nyangka kitab ini pengarangnya asal dari Indonesia. Ternyata setelah diselidiki, ditanya-tanya dari kiai-kiai, ini At-Turmusi, Bib, dari Termas Jawa Tengah. At-Turmusi Termas. Saya juga sering dapat sanad musalsal ijazah dari guru saya di Makkah itu, dari Sayyid Hamid bin Alawi Al-Kaf Al-Banjari di Makkah itu Syekh Mahfud At-Turmusi. At-Turmusi ini apa dari Tunis, apa dari Algeria, Aljazair, Algeria ala Perancis, atau dari mana gitu. Ternyata Turmusi ini Termas. Subhanallah. Dan masih banyak lagi. Itulah bahwasanya alhamdulillah, bahwasanya ulama-ulama lain para habaibnya udah tidak terhitung itu. Oleh sebab itu, Masya Allah, luar biasa. Mari kita doakan negara Indonesia ini mudah-mudahan terus aman, makmur,
jaya, sentosa, barokah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Soal pejabat atau apa itu oknum, ya perorangan lah. Insya Allah masih lebih banyak yang baik-baik insya Allah. Cuman yang baik-baik ini nggak berani jadi pejabat seperti beliau Habib Muhsin. Nggak berani. Coba suruh Habib Muhsin jadi gubernur. Mau? Saya orang pertama yang akan mendukung beliau. Dan alumni saya harus nyoblos beliau. Atau beliau jadi bupati lah. Ayo, Bib, gimana? Tuh, kan nggak mau. Ya beginilah. Ayo jangan Habib Muhsin lah. Bang Furqon, Bang Haji Furqon. Ayo jadi bupati. Ayo kita semuanya jemaah joblos Bang Furqon. Insya Allah. Udah nggak usah ngeluarin biaya. Sudah. Masya Allah. Tidak mau. Nah, terus gimana kiai yang mau? Yang tidak tahu. Yang mau itu saya tidak tahu. Berarti yang mau itu berarti siap. Bukan sial. Sial pula. Jadi yang ingin mencalon itu orangnya berarti siap. Siap apa? Ya iyalah siap. Ya kalau bupati, kalau gubernur, presiden, menteri. Artinya siap dari segala-galanya. Kalau adil, istiqomah, jujur, ya insya Allah siap yang baik-baik. Itu di dunia maupun nanti di akhir. Tapi kalau sebaliknya tidak jujur, tidak adil, ini kah, itu, maka siap-siap nanti kemana? Saya tidak bilang. Itu Anda yang bilang. Ya, oleh sebab itu kita doakan saja. Sudah. Tidak usah kita bikin kisruh. Ini jangan. Kita doakan saja. Tugas kita mendoakan. Silahul mu'min, ad-du'a silahul mu'min. Kita doa ya Allah. Allahumma mansur ikhwanana al-muslimin. Mudah-mudahan kaum muslimin yang mendapatkan ujian dan sebagainya, mudah Allah Ta'ala angkat dan berikan kemenangan. Begitulah insyaAllah. Allahumma, a'izzal islam wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir waj'al hadzal balada aminan mutmainnan wa sa'ira bilad. Ya Allah, jadikan negara kami negara yang aman, makmur, pejabatnya yang istiqomah, jujur. Ya kita doakanlah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tidak usah kita saling bermusuhan. Tidak usah kita saling mencaci maki satu sama yang lain. Sudah. Yang di atas itu ada orang yang juga di atas. Ada penasehatnya. Ada orang yang berpengaruh di atas. Kita janganlah, kita hati-hati. Kita sudah melaksanakan yang apa kita bisa laksanakan. Peringatan Maulid Nabi, ya kita datanglah insyaAllah. Oleh sebab itu insya Allah, selama banyak ulama yang istiqomah di Indonesia ini, baik kiainya, habaibnya, ustadznya, insya Allah aman-aman saja, insya Allah. Amin ya rabbal. Oleh sebab itu ada hadis. Kalau tidak salah saya pernah menyampaikan di mana, tidak tahu itu apa di sini atau di tempat yang lain. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun yafirruna minal ulama kama tafirrul ghanamu minadz-dzib. Akan tiba suatu zaman, di zaman itu orang menjauh dari ulama atau menjauhi ulama. Hadirin hadirat. Kata Nabi menjauh atau menjauhi ulama, menjauh. Itu sudah diancam oleh baginda Nabi Muhammad akan mengalami 3 ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menjauh saja, menjauh. Tidak peduli, tidak mengikuti arahannya ulama-ulama yang istiqamah. Menjauhi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini tidak menjauhi. Kenapa? Karena pada malam hari ini, Masya Allah, ramai banget, luar biasa. Ini termasuk orang yang tidak termasuk yang menjauhi, tapi justru mendekati para ulama. Amin, Allahumma. Amin. Maksud saya yang menjauhi ulama itu kalau ada acara pengajian dia tidak datang. Sengaja walaupun dekat. Dia tidak mau hadir, tidak mau duduk. Itu menjauhi dari ulama. Na'udzubillah. Ini menjauhi saja Bapak Ibu. Apalagi memusuhi ulama. Apalagi mencaci maki ulama. Na'udzubillah. Takut-takutnya yang tidak terima adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun si ulama ini sudah memaafkan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, tidak bisa memaafkan. Kenapa? Karena kekasihnya disakiti oleh orang tersebut. Na'udzubillah. Sama juga kiasnya begitu. Barang siapa yang menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi Muhammad sudah memaafkan, Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Ini kekasihku. Kenapa disakiti oleh kamu? Ini urusan saya dengan kamu. Walaupun kekasihku sudah memaafkan. Itu yang kita takuti Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh sebab itu mari kita hati-hati dengan mudah menyalahkan orang lain, mencaci maki orang lain. Kita tidak tahu walaupun itu orang gembel, orang biasa, bahkan modelnya orang seperti tidak normal. Hati-hati, itu orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan pakaian kita. Mohon maaf, pakai jubah, pakai surban, pakai gamis, apa segala macam, jenggot, segala macam. Ini memang tanda-tanda baik, tapi tidak mesti juga. Bisa juga orang-orang munafik meniru pakaian kita. Betul? Betul. Bisa juga orang-orang munafikin, mustasyrikin, orang-orang minal kafirin juga bahkan meniru pakaian kita. Bisa. Bisa. Apa yang tidak bisa? Padahal orang itu bukan Islam, bahkan naudzubillah memusuhi orang. Bisa. Akan tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, yang tidak bisa kita menilai orang yang sederhana itu. Yang tidak ada simbol atau tanda-tanda dia ulama atau orang yang berilmu, tidak. Hati-hati seperti itu. Apakah tidak cukup jadi peringatan bagi kita sekarang yang lagi viral, yang lagi viral sekarang itu di medsos, gara-gara ucapan kan? Gara-gara ucapan sampai rumahnya dibakar. Rumahnya digedobrak segala macam. Itu diambil apalah barang-barangnya, barang-barang yang berharga. Itu gara-gara apa itu? Itu gara-gara ucapan. Kenapa ucapannya itu menyakiti hati perasaan rakyat atau masyarakat? Anda ini dipilih oleh rakyat. Anda duduk di sana karena ada suara rakyat. Maka mestinya Anda ini mengayomi, melindungi rakyat. Oke lah rakyat, sabar ya. Doakan kami. Insya Allah lah dalam waktu yang cepat kami akan uruskan ini. Ya insya Allah ya. Doakan kami. Itu bukanlah. Inilah kau apalah. Yang pengen begini itu tolol. Tidak boleh. Ini sakit perasaannya orang. Mereka rakyat ini tidak tahu mau mengadu ke siapa lagi. Udah nggak tahu. Faktanya begini. Nggak nyampe ke rakyat. Ceritanya begini. Anggarannya begitu. Saya bukan orang politik ya. Tapi ya dengar juga gitu. Zaman sekarang lah. Tapi ternyata tidak nyampe. Ini bagaimana ini? Kata orang Madura yang kediri meriah. Utang begini begitu. Tapi tak ada Pak. Ada orang meriah. Kontra ke sapri. Jangan datang ke kiai Pak. Bu. Sebentar-sebentar kiai. Sebentar-sebentar ke kiai. Sakit perut ke kiai. Sakit pinggang ke kiai. Sakit mata ke kiai. Ya Allah. Ini bangkrut datang ke kiai, minta ambil berkah doanya, wiridan apa segala macam. Gilirannya sukses, udah sukses, lancar, udah dapat truk 15, tendernya sukses berhasil. Penghasilannya setiap harinya mencapai 150 juta. Tak sah. Marajan torko pengarang. Enggak bilang-bilang tuh. Gilirannya sukses segala macam. Subhanallah, berapa tahun kemudian mengalami kerugian, kebangkrutan, datang lagi kiai. Kiai, minta tolong ya Allah, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kiai saya begini begitu. Lu kamu katanya dengar saya begini sukses. Iya, kemarin kiai ada yang di luar dugaan begini. Makanya kamu ini jangan waktunya yang kepepet datang begini begitu. Kiai udah kepikiran juga tuh. Udah nggak bisa tidur juga mikirin, ya Allah, tengah-tengah malam ya Allah, mudah-mudahan bulan. Ampunilah bulan. Berikan jalan yang ini ya Allah. Waktunya tidur tidak tidur tuh kiai itu atau habib lah begitu, ulama lah begitu. Makanya jangan kita ini ingat Allah di waktu susah. Ingat kepada Allah juga waktu kita senang. Kalau kita ingat kepada Allah di waktu senang, apabila kita nanti mengalami kesusahan, Allah Ta'ala yang akan ingat kepada kita dan Allah yang akan bantu kita. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Ya jagalah saparlon Allah Ta'ala akan bungsunar. Pangiran ni kalak saparlon. Ketika susah pasakan
40 hari. Tak tedung pun malam, 40 tung malam. Bila sukses mari majar utang segala macam, padung tedung sama tedung, tak bambu. Pastor kadang kia maksiat, berhamburan, poya-poyaan segala macam, ngebosin ini, ngebosin itu. Sandur segala macam. La uling. Tedang pang, tur. Mabuk-mabukan. Na'udzubillah. Jangan. Ingat itu, mas bro. Ingat itu, men. Women, ingat itu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan, syukuri itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat itu. Sudah banyak fakta dan buktinya itu. Pada masa-masa dulunya jaya bapaknya begini begitu. Bahkan sebelum meninggal bapaknya itu sudah berantakan anak-anaknya itu. Kenapa? Ya itu tadi. Kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menunjukkan kehebatannya. Dikira Allah Subhanahu wa taala tidur, lalai. Tidak. Kadang-kadang belum mati orang itu sudah bangkrut, sudah anaknya berantakan. Beda dengan para ulama, para kiai, para habaib yang istiqomah ya, yang istiqomah. Istiqomah mengajar, menguruk kitab, mengajar Quran, menguruk Quran dengan macam mendidik, mengajak kebaikan. Itu walaupun sederhana, langgeng terus begitu. Terus bahkan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ada para kiai semakin tidak punya, semakin merosot, rumahnya semakin jelek, mobilnya semakin jelek. Mana ada? Tidak ada. Mayoritas pondoknya semakin bagus, tidak harus besar, tidak harus ramai muridnya, semakin membaik, ya kan? Mobilnya semakin bagus. Kalau dulu kijang kotak, pindah ke kijang LGX, kan bagus tuh. Dulunya LGX ke kijang Innova yang model tua gitu, Innova, yang penting Innova lah. Kemudian bertambah lagi ke Innova Ribbon, itu. Alhamdulillah. Kalau kiai kampungan, ustaz kampungan, walaupun tidak punya Ribbon atau Fortuner, Pajero, ya Allah, Pajero, ya Allah, ya Allah, Pajero, ya Allah, ya Allah, Pajero, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saking pengennya Pajero, Bib. Kendaraan yang luar biasa itu sampai lupa dia, Bib. Istrinya tuh. Astagfirullahaladzim, Gus. Ikan. Ya Allah, kadang-kadang ini Pajero yang dikejar, Fortuner dikejar, istrinya enggak diapa-apain tuh. Ya Allah. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu kadang-kadang kiai kampung, ustaz kampung memang tidak punya Fortuner, Pajero, tapi punya sapi 12 biji. Iya, pada iya, Mak. Mau nanti sapi 12 biji, sampai limusin. Satu-satunya harganya 35 juta, Gus. Punya 12. Ya, Bib itu. Itu bukan tidak kaya itu, cuman kayanya beda. Penampilannya tidak bersih gitu. Tapi sapinya 20 biji, satu-satunya 30 juta. Kaya juga itu. Amin Allahumma. Saya orang miskin, Pak Kiai. Saya orang kampung. Ini Pak Kiai, tangan saya begini, Pak Kiai. Yang ngarit setiap hari. Ngarit ya? Ya ngarit. Coba ngerti ngarit. Iya, ngambil rumput. Itu ngarit. Coba bukan ngambil rumput itu. Iya, gimana sih kok ngambil rumput? Kalau ngambil itu punya orang diambil. Ini ngarit. Ya begini. Iya. Bukan marah seperti ini. Memang gayanya begini memang. Iya. Jangan paham ya. Jangan salah paham. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini Pak Kiai saya ngarit Pak Kiai. Mau kena ngarit mun sampai na 20 biki. Kan 30 juta soki iya. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu syukuri alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, ma'asyarul ahibba minal mustami'in wal mustami', rahimakumullah. Alhamdulillah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi bahwasanya sayati zamanun yafirruna minal ulama kama tafirrul ghanamu minadh dhib. Akan tiba satu zaman yang mana orang-orang ini menjauhi dari ulama. Apabila perkara itu terjadi, maka kama tafirrul ghanamu minadh dhib, seperti larinya kambing dari anjing. Kambing kalau jumpa dengan anjing, mana yang lari? Kambing.
Takut apa? Takut dimakan. Gambarannya begitu. Jangan sampai terjadi kepada kita. Kalau kita jumpai ulama, kita lari menjauh. Jangan. Kiai itu nanti sukanya minta-minta. Jangan, itu Habib itu nanti sukanya minta-minta. Tidak semuanya begitu, Mas Bro. Tidak semuanya kiai begitu. Tidak semuanya Habib begitu juga. Tidak semuanya. Ya kalau ada ya, yang manusia kan warna-warni. Tidak semuanya begitu. Saya mau nanya sekarang nih. Habib Muhsin minta-minta. Minta-minta. Nah kan sudah aman. Ya bagaimana Habib Muhsin mau minta-minta untuk tukunya besar. Mungkin secara gendut kita minta Habib Muhsin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu makanya kita berdoa kepada Allah jadi orang yang cukup, jadi orang yang sukses agar tidak meminta-minta kepada orang. Amin Allahumma. Beda dengan minta bantuan kepada alumninya jemaahnya lain, itu minta bantuan bukan minta-minta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Soalnya beda juga itu kadang-kadang gurunya itu ke alumninya, ayo rake gua kebayaan ore, marah sompeng marah, nyarakinano. Itu namanya mengingatkan alumninya dan santrinya biar tidak kelalaian. Justru malah kalau diminta sama gurunya, itu bersyukur, diingetin sama guru. Astagfirullahaladzim, iya ya, saya sudah lupa tidak nyumbang ke pondok saya misalnya. Belum selesai. Mana alumninya? Mana wali santrinya? Perlu bikin kamar mandi lagi 2 lokal ini. Nah bantu itu lain. Itu tidak nipu itu. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sekali-kali ada juga seperti ceritanya yang di Pangkal Pinang tuh. Ada muridnya almarhum abah saya. Muridnya abah saya itu dulu yang ngembong saya. Yang ngembong saya. Ngembong itu apa bahasa Indonesia? Yang ngasuh. Iya, yang asuh saya. Almarhum Ustadz Ja'far namanya. Ustadz Ja'far ini di Lobuk. Di Pangkal Pinang. Bangka Tengah kalau tidak salah itu. Lobuk. Itu ngajar Al-Quran. Ngajar kita kecil ya. Safina, Sulam, begitu. Jurmiyah, begitulah. Kecil-kecilan di rumahnya. Masya Allah. Tahu apa Bapak Ibu rahimakumullah? Di antara salah satu muridnya itu bapaknya polisi. Di sini ada polisi ya. Oh, udah pada gak ada semua nih 2 nih. Jangan ditinggal Bapak Aparat. Waduh ini bisa bahaya ini. Waduh bah buruk ada rembar. Makan siapa ngakan tak ada Ustaz Fikur Rahman pejabat nih. Kadang kita mulai bila berpangakan nih kak. Makanya kalau ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu, Masya Allah luar biasa. Anaknya ini punya ayahnya polisi. Melihat gurunya ini orangnya sederhana, tidak pernah ke Makkah, tidak pernah ke Madinah, dibiayain sama ayahnya. Seorang polisi itu, Ustadz, mana KTP-nya? Untuk apa? Adalah Ustadz, nanti doakan aja. Dibikin paspor, jari segala macam. Oh, pokoknya berangkat umroh Ustadz, nangis orangnya. Ketemu sama saya di Mekah, kalau tidak salah tahun 2014 atau 2013 itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Diberangkatin sama wali santrinya. Saya sudah bertahun-tahun ngajar ke santri. Nggak ada satupun sahabat yang berangkatin saya umroh gratis. Ya Allah. Minta pakai abang ngariya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Coba ra kena PHP kena ngereng kiai ajunan berangkat umroh. Ikut ngeroyok ngakuat. Macam nundu. Tak ding mengiding. Astagfirullahaladzim. Marah. Tengah setahun sekali anda kedai. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang para kiai, para ulama, para habaib yang punya pesantren itu, dia tensinya naik, darah tingginya naik, kencing manisnya naik. Bukan gara-gara istrinya, bukan gara-gara anaknya itu. Gara-gara muridnya. Muridnya anak orang, anaknya orang. Kadang-kadang kiai naik, kencing manis naik, gara-gara anak ngureng. Gara-gara murid, anaknya orang. Di rumahnya nakal. Udah anak kita nakal, Bu. Iya, Pak, gimana? Ini nakal banget anak kita ini. Iya, ayo kita antarkan ke pondok aja. Itu. Reken tempat tak beres pondok. Astagfirullahaladzim. Begitu rata-rata, Bib, omongannya, Bib. Anak kita ini nakal. Ayo kita antarkan ke pondok aja. Biar sama ustadz itu atau kiai itu dididik. Ya Allah, pondok tempatnya anak nakal berarti, Bib. Astagfirullahaladzim. Kiainya yang ngajar, ustadznya yang ngajar, ya Allah, sampai botak tuh kepalanya tuh. Tuh, lihat, buka tuh. Botak. Sampai terahum. Tuh, sampai kulitnya hitam lagi tuh.
Oh, gila. Jangan main-main tuh. Jelek-jelek begitu. Istrinya cantik loh. Oh, putih lagi kulitnya. Untung nasib baik anaknya tuh niru sama mamanya, tidak niru bapaknya. Munjonon orang bapak nggak ada gelap gulita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi alhamdulillah Bib, istri beliau ini putih, suaminya hitam, hitam putih Bib. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Itu kalau bukan berkat guru dan ulama ilmu pondok, apalah kau harapkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini juga Ustaz Maskur Rahman ini, Kiai Maskur Rahman juga ini. Kalau bukan barakah guru dan ulama dan juga pesantren apa? Betul. Kami juga sama juga kalau bukan barokahnya ilmu, barokahnya guru, barokahnya orang tua, leluhur kita doakan yang baik-baik. Apalah artinya kita ini, betul. Oleh sebab itu jangan lupa jasanya guru dan kedua orang tua dan leluhur kita, ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu acara haul itu bagus. Ya sebenarnya peringatan Maulid Nabi itu ya haul juga lah, boleh juga lah. Betul betul. Ya juga lah. Ngaholin kanjeng Nabi, kenapa salahnya? Cuman bahasanya ya Maulid Nabi, apa salahnya? Ya begitulah bacaannya ya juga Fatihah, Yasin, tahlil, doa wahbah, ihdaul Fatihah, ya itu. Yang ngaholin kanjeng Nabi lah. Makanya sayang rugi orang yang tidak mau melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Tidak lain tidak bukan peringatan Maulid Nabi itu adalah membaca suratul Fatihah, membaca Yasin, tahlil, doa, silaturahim, ada it'amut ta'am, ifsa'us salam dan sebagainya. Silaturahim. Mana yang sesat? Mana yang salah? Ibu-ibu sebelah sini, bapak-bapak sebelah sana. Mana kemaksiatan, kemungkaran? Tidak. Maka bapak-bapak, ibu-ibu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan menjadi orang-orang yang selalu membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad di majlis peringatan Maulid Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kama tafirrul ghanamu minadh-dhib. Fa idza kana kadzalik, apabila itu terjadi yang lari dari ulama menjauh ulama, ibtalahumullahu bi thalathi baliyatin. Allah Subhanahu wa taala akan memberi cobaan, 3 cobaan. Yang pertama, yarfa'ullahu al-barakata min amwalihim. Ada yang mengatakan yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Apabila menjauh dari ulama atau menjauhi ulama, yang pertama yang paling ringan apa itu? Yarfa'ullahu al-barakata min amwalihim. Allah akan angkat keberkahan dari hartanya. Allah akan angkat keberkahan dari hartanya. Walaupun hartanya banyak tidak bakal berkah, bakal musnah, bakal bangkrut, bakal habis dengan cara pelan-pelan. Naudzubillah. Naudzubillah. Jangan Bapak Ibu. Kalau misalnya kita ini tidak sepakat dengan Kiai Fulan, Habib Fulan, jangan diomelin dengan caci maki. Ya sudahlah, kita beda pendapat. Begitu. Ya sudah. Jajak ngocain. Gini apa ini? Gini apa ini? Jangan ikut-ikutan kita ngomelin dan ngata-ngatain. Jangan. Sudah. Bukan level kita itu. Ya kan? Jangan. Sama dengan orang sebelah tuh. Ngata-ngatain terus kita ini apalah orang-orang itu. Tiap tahun melaksanakan peringatan Maulid Nabi ini. Gedebak-gedebu. La asnalahu. Tidak ada asal muasalnya begini-begitu. Ya Allah. Apa salahnya kita ini silaturahim? Apa salahnya kita memberikan hidangan, sedekah, minuman. Ada acara pengajiannya juga. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Masya Allah. Ada silaturahim. Man ahabba ayya basuta lahu fi rizqih wa ayyun sya'alahu fi atharih falyasil rahimah. Silaturahim. Apa salahnya? Tadi pembukaan baca suratul Fatihah. Kemudian baca Yasin tahlil habis maghrib tadi. Ada pembacaan Maulid Simtud Durar. Masya Allah. Ada doa nanti insya Allah. Masya Allah. Ada jabatan tangan. Masya Allah. Apabila seorang muslim ketemu sama seorang muslim. Lalu mengucapkan salam. Dan jabatan tangan. Maka dosanya gugur selama tangan itu berjabatan begini. Amin Allahumma. Subhanallah. Tatasaqatud dunub. Semakin turun tuh, jatuh tuh. Dosa-dosa dari seorang muslim sama muslimnya. Apabila jabatan tangan. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Hati-hati.
Yarfa'ullahu al-barakata min amwalihim. Dari hartanya. Kalau punya pengusaha, toko, apa segala macam bisnis dan semuanya. Yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Dari usahanya. Hati-hati. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, yusallitullahu alaikum sultanan jairan. Atau yusallitullahu alaikum sultanan zaliman. Allah akan utuskan kepada orang tersebut yang menjauhi ulama, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang tidak peduli ke rakyatnya. Ini kenapa? Tidak lain tidak bukan karena mayoritas masyarakatnya sudah memusuhi ulama, menjauhi ulama. Na'udzubil. Yang ini ngata-ngatain yang itu, yang ini ngata-ngatain yang itu. Nah, ya kalau begini jadinya, ya nanti datang pemimpin yang tidak peduli. Yang rugi siapa? Kita-kita. Yang kecolongan siapa? Kita-kita. Oleh sebab itu mari kita kuatkan barisan. Satukan barisan kita ini li'ila'i kalimatillah wa linusrati dinillah wa li syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saling memaafkan satu sama yang lain, mendoakan yang baik satu sama yang lain. Amin Allahumma. Yang nomor 3 yang paling bahaya. Apa itu? Yakhrujuna minad dunya bila iman atau bi ghairi iman. Akan keluar dari bumi ini tanpa membawa iman. Garis miring su'ul khatimah. Na'udzubil. Na'udzubil. Kenapa? Karena orang yang memusuhi ulama atau menjauhi ulama itu sama dengan memusuhi para nabi, para rasul. Sebab nabi dan rasul sudah tidak ada lagi, tapi penerusnya nabi dan rasul ada. Al-ulama warathatul anbiya. Apabila memusuhi ulama, ya sama juga memusuhi para nabi. Apabila memusuhi para nabi, yang tidak terima adalah Allah subhanahu. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terima, apa yang bisa kita lawan? Yang kita bisa hadang? Na'udzubil. Na'udzubil. Oleh sebab itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita alhamdulillah diselamatkan dari itu semuanya. Amin ya Rabbal. Oleh sebab itu mari kita cinta ke ulama, cinta kepada para ulama, para kiai, para habaib yang istiqamah, yang ibadahnya istiqamah, yang akhlaknya yang baik. Ingat itu. Yang istiqamah akhlaknya yang baik, yang tidak melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati perasaan orang lain. Mohon maaf. Siapapun itu orangnya, kalau mengatakan itu kerucut-kerucut, itu apalah segala macam, itu tidak bagus. Mohon maaf, siapapun itu orang. Sebab hukum Allah subhanahu wa ta'ala apabila turun, itu rata semuanya. Tidak memandang itu siapa orangnya. Contoh, Bapak, Ibu, oi semua ini. Ini yang manggil ini kiai, bukan tukang jual jamu. Jadi jawabannya tuh iya Pak Kiai, gitulah sopan sedikit. Ibu, begitulah bagus tuh, sedap didengar. Dalam hutan tuh. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Sekali lagi. Hukum Allah kalau turun itu semuanya rata. Tidak memandang siapapun itu orangnya. Apalagi cuman gelar dan jabatannya. Contoh misalnya, saya mau tanya nih. Ini ada hukum Allah yang haramnya haram mahdoh. Kata orang Inggris Timur, celeng molos. Nggak ada tawaran tuh. Celeng molos. Ngerti celeng molos apa tak? Nah ya bagus, jangan ngerti itu. Lebih baik jangan ngerti, biar kiai ini yang ngerti. Cukup. Ya. Celeng molos, haram celeng molos misalnya. Ada beberapa haram celeng molos. Nggak ada tawaran itu. Nggak ada toleransi. Apa itu? Contoh, mohon maaf. Saya akan sebut itu ya. Contoh, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan apabila
terjadi atau pernah melaksanakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kita real, fair ya. Baik. Zina. 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 Zina ini haram. Haram mahdah. Haram mutlak, haram celeng mulus. Tidak ada toleransi. Tidak memandang siapapun itu orangnya. Orang awam ke, orang pejabat ke, kaya ke, miskin ke, orang kampung ke, orang kota ke, bahkan ustadz ke, ustadzah ke, kiai ke, ibu nyai ke, habib ke, syarifah ke. Jelas? Jelas Bapak Ibu? Jadi kalau haram ya haram. Tidak menang siapapun itu. Bukan, saya kan ustadz. Engkau kan ustadz. Jadi kalau ustadz gimana? Boleh zina. Boleh zina ustadz. Tambah parah itu. Sebab ustadz ini punya ilmu. Punya ilmu. Ilmu Allah. Malah lebih parah. Hati-hati. Ustazah juga. Hati-hati kamu punya gelar yang luar biasa. Hati-hati, jaga itu di hadapan Allah, nanti berat. Kamu udah dipanggil ustaz, udah dipanggil ustazah, punya ilmu. Di dalam badan kamu itu, di dalam otak kamu ada ilmu Allah. Ada Al-Quran, ada kitab juga. Jangan dicampur baur dengan ini kotor. Na'udzubil. Hati-hati. Kalau awam kiai, ya juga gak boleh. Kan saya bodoh Pak Kiai. Iya makin bodoh tau lagi ya. Walaupun bodoh tidak boleh juga. Tidak boleh. Yang bodoh tidak boleh zi. Yang ustaz tidak boleh zi. Kiai. Apalagi kiai. Tambah parah lagi itu kiai. Katanya kiai dipanggil kiai. Punya pondok pesantren. Punya santri. Punya alumni. Punya ilmu yang banyak. Malah tambah parah lagi. Tambah fatal lagi. Na'udzubil. Tidak boleh itu. Haram. Haram. Mahdoh. Haram. Tidak boleh nggak toleransi. Siapapun itu. Mohon maaf. Habib pun nggak boleh. Nanti bilang saya kan Habib. Saya kan Habib. Apa kata saya? Nggak bisa, haram. Mohon maaf. Ya kan Bib? Nggak boleh, haram. Nggak ada itu toleransi. Kalau soal seperti itu. Yang gini apa yang jelas Bapak Ibu? Nah. Waqis ala hadha. Waqis ala hadha. Ukur semua yang haramnya, yang mutlak, yang mahdah itu, yang teleng molos. Apa itu? Zina, mencuri, apalagi judi, apalagi haji paling matang. Nang sambian Pak, bila dia nikah sambian Pak. Haji bahwa pura-pura tidak tahu tuh sahabat kalau disebut seperti itu. Pura-pura tidak dengar tuh sahabat tuh. Itu. Itu terus ukur itu semuanya tidak boleh. Nah kan begitu juga tidak boleh juga apabila itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menghina orang lain, tidak boleh. Nanti misalnya ini saya orang pejabat tinggi, boleh tidak boleh. Apalagi ustaz, kiai, bunyai, habib, syarifah pun tidak boleh juga menyakiti orang lain, menyakiti personal, tidak boleh. Sebab Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Wa kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya baginda Nabi Muhammad Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Subhanahu wa taala subhanallah telah memberi dalam Al-Quran memuji baginda Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu rahimakumullah, sebab tawadhu, akhlak yang baik, sopan santun, lembut tapi tegas, bukan lebay ya, bukan lebay. Bukan. Tegas, lembut tapi tegas, bijaksana, bukan kasar, beda. Tegas. Ya, lembut tapi tegas. Lo ngeraceng. Enggak, tegas. Lo ngasuk orang leer. Dharma, bagaimana Bapak Ibu rahimakumullah, itu banyak dampak kebaikannya, kepositifannya. Jangan jauh-jauh. Ya, perjuangannya Wali Songo di Nusantara, di Indonesia ini khususnya. Bagaimana? Tidak ada tumpah darah walaupun satu tetes. Betul.
Tidak ada tumpah darah satu tetes. Tapi Masya Allah, masuk Islam luar biasa di Indonesia. Bahkan sampai sekarang masih memegang rekor tersebut. Negara paling banyak penduduk Islamnya adalah Indonesia. Sampai sekarang Alhamdulillah masih mempertahankan itu. Dipertahankan itu. Masya Allah luar biasa. Ya tak ada namanya bernah ya kendang sementing lah kandung dah. Gimana bagi? Soal di dalam ya macam-macam Ustaz Fatah ya yang penting secara keseluruhannya lah begitu ya. Nah, begitu Alhamdulillah. Bagaimana tidak di Indonesia Bapak Ibu rahimakumullah. Di sini ada kiainya. Di sini ada gusnya. Di sini ada ustadznya. Di sini ada habibnya. Coba lihat perhatikan di sini. Subhanallah. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Ada tokoh agamanya di sini. Ada dermawannya di sini Masya Allah. Inilah pentingnya mengundang dan hadir di tempat yang mulia ini agar malaikat semuanya mencatat nama-nama kita dan disetor kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang paling penting tidak kalah pentingnya Bapak Ibu rahimakumullah, nanti ketika pulang dari sini intaliqu maghfurun lakum. Sudah bubarlah kalian semua. Aku telah ampuni dosa-dosa kalian semua ya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Apabila dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ikut itu kesuksesan, keberkahan, kelancaran karena sudah diampuni oleh Allah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Oleh sebab itu terus kita ke depan jaga tawadhu, saling menghormati satu sama yang lain. Jangan sombong dari ininya ke apa, jangan sombong karena ilmunya. Ingat, walaupun seorang kiai, seorang ustadz, seorang ustadzah, seorang ibu nyai, seorang habib, syarifah misalnya. Ingat itu jasa gurunya. Kata guru saya dulu, kalau kamu jadi kiai nanti, jadi ustadz, punya jamaah, punya santri, punya alumni yang banyak. Kalau kamu nanti jumpa sama gurunya, tinggalkan dulu jabatan kamu seorang kiai itu. Pakai geluk kiai, aja roman itu. Dia pakai roman, pakai geluk kiai. Pakai ustadz saja dulu, pakai. Romana. Nyampe ke gurunya, kiainya dibawa lagi. Begitu lagi. Itu guru kamu itu. Itu dulu pernah kamu belajar sama itu. Dulu. Nambah ewa. Oh, karuan. Ngareng murleke. Naudzubil. Jangan bilang begitu. Guru tetap guru walaupun guru alif ba ta tetap guru. Karena tidak bakal luntur itu ilmu. Walaupun tidak mau orang tersebut tetap melekat itu. Karena sudah diucapkan oleh lisannya sendiri dulu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hati-hati. Sombong gara-gara semakin maju, semakin ini lebih pintar daripada gurunya, lebih berpengalaman dari gurunya. Hati-hati. Hati-hati itu. Tidak lain dan tidak bukan di antara berkahnya gurunya dan doa orang tuanya. Tapi orang tua kadang-kadang hanya sebab adanya kita. Tidak pernah mengajar, memperjuangkan ilmunya. Tapi memperjuangkan ilmunya sehingga tahu akhlak, tahu ibadah. Ini sah, ini batil. Ini wajib, ini sunat. Ini bagus. Guru. Oleh sebab itu Ustaz Maskur Rahman ingat ke jasa gurunya ini. Kiai Haji Ahmad Sahli. Habib Abdullah Al-Jufri, beliau masih nututin Habib Abdullah. Coba lihat tuh. Ini kalau ada haul, pasti dua ini berdempetan begini barengan. Habib sama Kiai. Ini tanda bahwasanya Kiai dan Habib tidak boleh berpisah. Kiai dan Habib tidak boleh berpisah. Dan tidak boleh bermusuhan. Betul. Nih, tandanya Kiai Haji Ahmad Sahli dengan Habib Abdullah Al-Jufri. Habib Abdullah Al-Jufri ini meninggal dunia di pangkuannya Ki Sahli. Di pahanya Ki Sahli. Melafazkan la ilaha illallah 3 kali langsung. Tahun kemarin sudah dijelaskan itu. Masya Allah. Dan dua-duanya meninggal dunia di bulan Rabiul Awal. Habib Abdullah Al-Jufri meninggal dunia di bulan Rabiul Awal. 27 tahun yang lalu tanggal 9. Almarhum Kiai Haji Ahmad Sahli, teman kekasihnya itu luar biasa, akrabnya itu luar biasa, mukhalid jiddan, Masya Allah luar biasa. Bahkan dianggap saudaranya sama Habib. Bahkan Habib ini tinggal di rumahnya Ki Sahli. Meninggal di rumahnya Ki Sahli. Habib ini punya hutang ke beberapa orang jemaahnya sebelum meninggal Kiai.
Saya ini bagaimana? Apa, Bib? Saya ini Kiai punya hutang ke fulan. Saya takut Kiai tidak bisa melunasi hutang saya. Bib, jangan khawatir, Bib. Habib mulai sekarang tidak punya hutang. Yang punya hutang saya tanggung hutangnya Habib siapapun. Benar Kiai? Iya, Bib. Benar Kiai? Iya, Bib. Benar Kiai? Iya, Bib. Kalau begitu Kiai, saya tenang sekarang. Baru bernafas, melafalkan la ilaha illallah dengan jelas 3 kali, meninggal dunia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata abah saya, Habib di jong depak kau mau datang rebekan dong tangkukang. Engkau cek ngetela cek ngiding engkau terbuna. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau teman ngetela orang dapat komor, macam la ilaha illallah jelas pada ban Habib dia tu. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akan tetapi Bapak Ibu rahimakumullah perlu digarisbawahi bahwasanya kalau salah siapapun tetap sah, perlu dilurus. Siapapun itu orangnya, paham jelas? Terus perlu digarisbawahi juga kalau ke guru, kalau ke ulama, kalau kita menemukan kesalahan kekhilafan, jangan lantang-lantang langsung menyalahkan. Mohon maaf Kiai, mohon maaf Habib, mungkin ini tidak bagus kalau begitu caranya sopan lah. Ini begini kamu, ini begini. Jangan begitu. Ya kan? Wajadilhum billati hiya ahsan. Faqula lahu qawlan layyinan. Ucapan yang lembut, yang sopan santun. Amin ya Rabbal. Amin Allahumma. Amin. Para bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mudah-mudahan insyaallah apa yang Al-Faqih sampaikan ada faidah dan hikmahnya dan barokahnya juga. Amin ya Rabbal. Untuk kita dan keluarga kita dan anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan para ulama kita ini, para kiai, para habaib, para tokoh-tokoh agama ini, Masya Allah, mudah-mudahan insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, istiqamah dalam menyebarkan agama Islam, ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya Rabbal. Kita doakan juga mudah-mudahan lembaga ini terus barokah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, dan juga mudah-mudahan insya Allah pengasuhnya akhina fillah Al-Ustaz Maskur Rahman, mudah-mudahan insya Allah beserta ahli keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari segala macam musibah, fitnah dan maksiat mungkar. Amin ya Rabbal. Kita doakan mudah-mudahan insyaallah Tanjung Pandan atau Belitung Timur, Belitung Barat, Indonesia secara umumnya insyaallah mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, jaya makmur rukun. Amin ya Rabbal alamin. Yang juga guru-guru kita, leluhur kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan mereka di alam barzakh Allah Subhanahu wa taala terangkan alam kubur mereka, ampunlah dosa-dosa mereka, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah daripada mereka. Amin ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل yang keras يا رب صل عليه وسلم. في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. اللهم صل على semua yang keras يا رب صل عليه وسلم. قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجده متيم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ما لحبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد أفناه ثم به تهيم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ندعوك أحمد يا سيدي يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي ننعم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم نرجو الشفاعة من محمد لو كنا نرتكب المحرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم منجا وملجأنا محمد يوم الهوان به تحشر اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أعلى السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل